nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-378 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri Stiono sebagai Sang Rama Wijaya, Refli Lubis sebagai Demung Wira, Elias sebagai Gajah Biru, Narto sebagai Rawedeng, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Sono Sugiyakso sebagai Empu Lunggah, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pagi yang cerah itu, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana sedang memimpin pertemuan di Balai Paseban Agung Istana Majapahit. Di awal pertemuan, Sang Prabu menanyakan perihal tawanan wanita yang bernama Dewi Sambi. Sang Ramapati kemudian melaporkan segala sesuatunya yang menyangkut diri tawanan itu. Hadir dalam pertemuan itu, Lembu Sora, Sakawuni, Rekrian Demung, Gajah Biru, dan Rakai Mandana. Sementara itu Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, dan Rabanyak yang merupakan anak-anak asuh Sang Ramapati duduk di bagian samping kiri ruangan Balai Paseban Agung. Mereka nampak mendengarkan dengan seksama apa yang akan dibeberkan oleh bapak asuh mereka. Ampun Gusti Prabu, hamba terpaksa mengatakannya. Ini bukan merupakan tuduhan yang tidak beralasan. Soal apakah itu, Paman Ramapati?
Perkaranya menyangkut peristiwa semalam, Gusti Prabu. Melihat peristiwa semalam, hamba mendapat kesan bahwa ada di antara teman-teman kita sendiri yang mempunyai maksud kurang baik terhadap hamba. Rupanya mereka itu bermaksud menjegal tugas-tugas hamba dalam upaya menumpas kaum perusuh. Tentulah hal ini sangat disayangkan, Gusti Prabu. Apakah ada pengawal Praja Majapahit mempunyai sikap seperti itu, Paman Ramapati? Ampun, Gusti Prabu. Sekarang ini mereka pun hadir di ruangan Balai Paseban Agung. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana nampak tertegun sesaat di singgasananya. Kemudian beliau kelihatan berpikir keras. Keningnya sampai berkerut-kerut. Dan selanjutnya Sang Prabu kembali berpaling ke arah Sang Ramapati yang duduk tepat di hadapannya. Siapakah orang-orang itu, Paman Ramapati? Sebutkan saja nama-namanya. Aku perlu mengetahui. Ampun, Gusti Prabu. Sekali lagi hamba katakan bahwa hal ini bukan merupakan tuduhan yang tidak beralasan. Adapun orang-orang yang hamba maksudkan ialah Rekrian Demung Wira dan Gajah Biru. Rekrian Demung Wira dan Gajah Biru. Benar, Gusti Prabu. Hamba sendiri tidak habis mengerti. Mereka itu sebenarnya adalah teman-teman kita sendiri. Hamba sudah kenal dengan baik dua orang itu. Bahkan hamba pernah menganggap mereka sebagai anak kandung hamba sendiri. Tapi mengapa mereka sampai berbuat senista itu? Sebentar, Paman Ramapati. Aku akan bertanya kepada Rekrian Demung Wira dan Gajah Biru. Silakan Gusti Prabu. Rekrian Demung Wira dan kau Gajah Biru. Iya, Gusti Prabu. Benarkah apa yang baru saja diutarakan oleh Paman Ramapati? Ampun, Gusti Prabu. Hal itu tidak benar. Ampun, Gusti Prabu. Apa yang baru saja dikatakan oleh Gusti Ramapati sama sekali tidak benar. Ampun, Gusti Prabu. Seorang pencuri tidak akan bersedia mengakui perbuatannya begitu saja kecuali tertangkap basah. Rekrian Demung Wira, cobalah berikan keterangan kepadaku. Baik, Gusti Prabu. Demikianlah peristiwanya. Kami berdua semalam datang ke tempat kejadian. Kami lalu melihat Nini Sakawuni yang masih dalam keadaan tergeletak di lantai lorong. Tidak jauh dari Nini Sakawuni, kami melihat Dewi Sambi yang juga masih dalam keadaan tergeletak. Menurut Nini Sakawuni, dia baru saja bertarung melawan tawanan itu. Dan mereka sama-sama terluka. Dan saat berikutnya, Raudeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa datang beramai-ramai. Mereka lalu bermaksud membawa tawanan itu begitu saja, tanpa mengindahkan peringatan kami. Ampun, Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba langsung menjawab apa yang baru saja dinyatakan oleh Rekrian Demung Wira. Silakan, Paman Ramapati. Tapi aku tidak ingin mendengar pertengkaran di antara kalian. Terima kasih, Gusti Prabu. Demung Wira, sudah kukatakan beberapa kali bahwa tawanan yang bernama Dewi Sambi itu menjadi hak dan wewenang kami. Karena kamilah yang membawanya jauh-jauh ke Majapahit ini. Tentu saja Rawedeng dan teman-temannya bermaksud menjebloskannya kembali ke dalam penjara. Itu sudah sewajarnya. Atau kau mempunyai keinginan yang lain? Misalnya,
Kau dengan sengaja ingin membebaskan tawanan itu secara diam-diam, ha? Bukan begitu, Gusti Ramapati. Kami hanya ingin bahwa jerih payah kami pun dihargai. Lagi pula, kami khawatir tawanan itu nantinya akan meloloskan diri kembali. Karena itu, kami bermaksud mengawalnya sampai ke pintu ruang tahanan. Apakah benar demikian, Rawedeng? Coba kau pun berhak memberikan keterangan. Baik, Gusti Ramapati. Adapun yang baru saja dinyatakan oleh Temung Wira, sama sekali tidak mewakili peristiwa yang sesungguhnya. Nampaknya Temung Wira bermaksud memutarbalikkan kata-katanya semalam. Rawedeng, kau jangan menfitnah teman sendiri. Rawedeng, kita semua berbicara di hadapan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dan Gusti Prabu sudah memperingatkan agar tidak terjadi pertengkaran di antara kita. Karena itu, janganlah mengumbar lidahmu semau-maumu sendiri. Peliharalah kata-katamu, Rawedeng. Kita harus menghormati Balai Paseban Agung ini. Aku sudah berkata apa, Gajah Biru? Sepertinya aku belum mengatakan sesuatu apapun juga. Tapi baiklah, sekarang aku baru akan mengatakan duduk perkara yang sesungguhnya. Ampun Gusti Prabu, perkenankanlah hamba mengutarakan kesaksian hamba tentang peristiwa semalam. Silakan, Rawedeng. Ampun Gusti Prabu, memang sebenarnya telah terjadi rebutan tawanan di antara kami, Temung Wira dan Gajah Biru, serta Nini Sakauni bermaksud mengukuhi tawanan itu. Sedangkan kami memihak dan memenang untuk membawanya kembali ke ruangan tahanan. Tapi mereka berusaha mencegah kami semua. Mereka mengatakan bahwa jika kami ingin membawa kembali tawanan itu ke ruang tahanan, maka kami harus lebih dulu berterima kasih kepada mereka dan minta izin kepada mereka. Bukankah hal ini tidak pada tempatnya? Nah, sekarang sudah semakin jelas duduk perkaranya. Nampaknya mereka adalah orang-orang yang gila kehormatan, gila jasa, gila pengakuan. Karena itu kita harus mengalah saja, Rawedeng. Biarlah kita serahkan persoalan ini ke hadapan Gusti Prabu. Biarlah beliau sendiri yang akan memutuskannya. Ampun, Gusti Prabu. Kalau sekiranya diperkenankan, hamba juga ingin menyumbang bicara. Silakan, Paman Lembu Sora. Hamba tidak percaya bahwa Nini Sakawuni, Rekrian Demung Wira dan Gajah Biru dikatakan sebagai orang yang gila kehormatan, gila jasa, dan gila pengakuan. Hamba kenal baik dengan mereka bertiga. Adi Lembu Sora, kau bicara di pihak yang mana? Tentu saja saya bicara di pihak yang benar, Kakang Ramapati. Saya bicara di pihak Majapahit. Kalau begitu kau harus bersikap adil. Jangan berat sebelah. Kau pikir aku tidak tahu ada maksud-maksud apa di belakang peristiwa ini semua? Maaf, Kakang Ramapati. Saya tidak biasa berkhayal. Dan saya tidak biasa berbicara berputar-putar, berbelit-belit seperti seekor ular. Adi Lembu Sora, aku bersungguh-sungguh. Dalam hal ini aku berani mempertaruhkan harga diriku, kehormatanku, pangkat, kedudukan, dan seluruh milikku. Terus terang, aku curiga peristiwa semalam. Aku mencium sesuatu yang kurang sedap. Entah apa namanya, tapi aku merasakan gejala-gejala yang kurang baik. Mungkin kau harus lebih banyak belajar untuk mempercayai seseorang, Kakang Ramapati. Ini bukan soal kepercayaan Adi Lembu Sora. Kita semua adalah kawan baik. Tapi kita tidak tahu ada apa di dalam hati kita masing-masing. Apakah itu berwarna hitam, biru, merah, ataupun putih? Kita tidak dapat memastikannya. Kita tidak akan mampu membaca tulisan di dalam hati seseorang. Tapi kita mempunyai naluri, Adi Lembu Sora. Jika ada seseorang bermaksud jahat terhadap kita, kita mempunyai naluri untuk merabanya. Jadi bagaimana, Kakang Ramapati? Tegasnya Kakang Ramapati mencurigai bahwa peristiwa semalam merupakan peristiwa yang direncanakan untuk menjegal usahamu, begitu? Aku belum berani memastikannya demikian, Adi Lembu Sora. Aku hanya sangat menyayangkan
Mengapa ada saja orang ikut campur urusanku? Apakah dia tidak tahu bahwa ikut campur juga berarti mengganggu? Kakang Ramapati, kita semua mempunyai kewajiban yang sama. Ialah mengabdi kepada Gusti Prabu dan mengabdi kepada kebesaran Majapahit. Aku yakin Nini Sakawuni, Rekrian Demungwira, dan Gajah Biru tidak mempunyai maksud apa-apa. Mereka hanya secara kebetulan melihat seorang tawanan yang melarikan diri dari penjara. Dan mereka merasa terpanggil untuk menangkapnya kembali. Itu saja. Sudahlah Kakang Ramapati. Persoalan ini jangan dipanjang lebarkan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Benar, Paman Lembusora. Sudahlah. Kita hentikan saja pertikaian ini. Aku kira semua ini hanya karena kesalahpahaman belaka. Aku ingin memberikan peringatan kepada Rekrian Demungwira dan Gajah Biru. Dan juga kau, Nini Sakawuni. Persoalan mengenai tawanan itu kuserahkan sepenuhnya ke tangan Paman Ramapati. Dan mengenai penumpasan kaum perusuh, kuserahkan sepenuhnya pada Paman Nambi dengan dibantu oleh Paman Ramapati. Segala sesuatu yang menyangkut mengenai kerusuhan kota Majapahit dan sekitarnya berada di tangan beliau ini. Nah, kukira cukup. Marilah kita tutup pertemuan ini. Dan marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Sang Hyang Maha Agung. Mudah-mudahan para dewa memberkati usaha-usaha kita selama ini. Salam Hyang Agung Prabu. Terimalah salam dan hormat kami. Semoga para dewa memberkatimu. Apa yang sedang merisaukan hatimu, Nini Sakawuni? Kulihat sejak tadi kau termenung saja. Apa yang sedang mengganggu pikiranmu, Nduk? Entahlah, Paman. Akhir-akhir ini saya sering merasa kesepian. Kau perlu istirahat, Wuni. Kau perlu berjalan-jalan dan mencari hiburan. Bukan soal itu, Paman. Entahlah, rasanya tinggal di Majapahit menjadi sumpek. Saya tidak kerasan, Paman. Majapahit yang dulu nampak indah menawan, tiba-tiba sekarang berubah. Tak ada lagi sesuatu yang dapat menyenangkan hati saya di Majapahit. Majapahit tidak pernah berubah, Nini. Kita inilah yang berubah-ubah, dan pandangan kitalah yang berubah-ubah. Ya, mungkin Paman Lembusora benar. Tapi banyak sekali peristiwa yang kualami selama ini, Paman. Ayahanda banyak kapuk sudah tiada lagi. Demikian juga Kakang Ranggalawi sudah pergi. Rasanya di Majapahit ini saya tidak mempunyai lagi teman dekat, Paman. Saya tidak mempunyai lagi sahabat yang bisa saya pergunakan untuk menumpahkan unek-unek saya. Kau pikir aku ini siapa, Wuni? Pamanmu kan masih ada di sini. Lembusora masih duduk di sampingmu. Kau tidak perlu khawatir apa-apa. Ya. Kalau ada sesuatu yang tidak enak di hatimu, katakan saja. Tumpahkanlah semuanya padaku. Aku pasti akan menampungnya dengan senang hati. Saya percaya, Paman. Tapi saya sedih melihat kedudukan Paman Lembusora sekarang ini. Saya sendiri tidak tahu mengapa. Tapi rasanya jarak antara saya dan Gusti Prabu juga semakin jauh. Sudahlah Sakawuni. Kalau terus-menerus kita pikirkan, memang hal itu bisa mengundang kesedihan dan sakit hati. Tapi apakah gunanya memikirkan hal-hal yang berada di luar wewenang kita? Kita ini hanyalah para kawula. Kita menjadi mulia ataupun sebaliknya menjadi hina, hanya karena dari Sang Prabu datangnya. Sang Prabu adalah junjungan kita bersama. Kalau dia mengatakan biru, maka birulah kita semua. Dan kalau dia mengatakan merah, maka serentak kita pun menjadi merah. Sudah, Landu. Tenangkan hatimu.
mulailah belajar mendewasakan pikiranmu. Becik ke titik, olo ke toro. Perbuatan jahat ataupun kemuliaan hati pada akhirnya akan diketahui orang juga. Itu sudah merupakan hukum alam. Paman Lembu Sora. Iya, Nduk. Ada apa, Wuni? Malam ini juga saya akan pergi meninggalkan Majapahit. Apa? Maaf, Paman Lembu Sora. Bukannya saya tidak menaruh perhatian kepada Paman, tapi saya benar-benar tidak kerasan. Saya akan mencari Arya Kamandanu. Saya bisa mati ngenes kalau terus-menerus hidup dengan cara seperti ini. Maaf, Paman. Saya memang harus pergi. Kau akan mencari Arya Kamandanu kemana? Kau sendiri mengatakan tidak tahu kemana tujuannya pergi. Pokoknya saya akan mencarinya, Paman. Dan saya harus bisa menemukannya. Memang demikianlah watak Sakawuni. Dia adalah seorang gadis yang keras hati. Berulang kali Lembu Sora membujuk, tapi Sakawuni tetap ingin pergi meninggalkan Majapahit. Dan memang benar, malam itu juga Sakawuni mempersiapkan perbekalan untuk di jalan. Maka setelah segala sesuatunya dirasa cukup, Sakawuni naik ke atas punggung kuda, dan sebentar kemudian gadis itu pun sudah memacu kudanya menyusuri jalan-jalan di kota Majapahit. Ya. Sementara itu Arya Kamandanu masih terus berjuang melawan pengaruh kekuatan gaib. Dia tetap duduk bersila di dalam ruangan Gua Garunggang. Sudah hampir 17 hari lamanya Arya Kamandanu bertapa di dalam goa. Dia tidak makan, tidak minum, tidak mengeluarkan kata sepatah pun, dan tidak melihat cahaya matahari. Dia hanya duduk bersila sambil terus-menerus mengucapkan dalam hati mantra-mantra yang diberikan Empu Lunggah. Aku ini makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Kaulah yang memiliki rambutku. Kaulah yang memiliki mulut dan lidahku. Kaulah yang memiliki panca inderaku. Kaulah yang memiliki kepandaianku. Kaulah yang memiliki keberhasilanku. Kaulah yang memiliki pikiran-pikiranku. Kaulah yang memiliki sukmaku. Kaulah yang memiliki hidupku. Kaulah yang ada dan selalu bekerja dalam diriku. Kaulah yang maha agung, yang maha perkasa tanpa wujud, yang maha besar tanpa bentuk. Pada siapa kuserahkan segala-galanya. Terjadilah apa yang akan terjadi sesuai dengan kehendakmu semata-mata. Saja seperti arca batu. Dok, Jinggan. Ayah. Ayah membuatku terkejut. Kau sedang memikirkan apa? Ayah, kasihan Kakang Kamandanu, Ayah. Mengapa dia belum juga kembali? Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan dia sudah mati, Ayah. Mati ya, biar saja. Ayah. Ayah kejam sekali. Dia jangan sampai mati, Ayah. Kita harus menolongnya. Mari, Ayah. Mari kita tolong dia. Baiklah, Ndu. Tapi kau harus berpakaian dulu. Nanti sore kita akan menjemput Angger Kamandanu. Jinggan tersentak. Wajahnya menjadi merah dan matanya berbinar-binar. Gadis itu kelihatannya sangat bahagia. Empu Lunggah menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia tahu sebenarnya apa yang bergejolak di dalam hati putrinya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri Kamandanu? Apakah dia akan berhasil mengalahkan pengaruh kekuatan gaib itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.